Bima dan Aiden berbalik saat mendengar suara perempuan yang jelas Bima tahu siapa itu. Dek, wanita yang memilih menikah dan mengkhianatinya dengan teman Bima sendiri kini berdiri di depannya sambil tersenyum manis, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan mereka di masa lalu. Aiden menatap Bima yang tampak melamun. Dia tahu sahabatnya itu dulu sangat mencintai wanita itu sebelum dia memiliki pacar-pacar lain. Dengan inisiatif, Aiden menyenggol bahu Bima, membuat pria itu tersadar lalu menatap wanita itu dengan tatapan dingin dan datar. Benar-benar dingin sampai membuat orang bergidik merinding melihatnya. Wah, Bima gak nyangka kita jumpa di sini. Sudah berapa lama ya? 6 tahun kan kita tidak bertemu? Ucap wanita itu sambil tersenyum manis, berusaha so dekat dengan Bima, dengan berdiri di dekat pria itu dan menyentuh lengannya. Dengan cepat, Bima bergerak dan menepis tangan wanita itu. Hatinya yang dulu hancur berkeping-keping kini sudah membatu akibat perempuan itu. Aku tidak mengenalmu, ucap Bima langsung beranjak pergi dengan membawa keranjang belanjaannya menuju kasir diikuti oleh Aiden. Bima, tunggu, kenapa kau begitu cuek pada aku? Apa karena masa lalu? Tanya wanita itu sambil memegang tangan Bima dan menghentikan langkah pria itu. Bima geram dengan wanita itu, dia berbalik menatapnya dengan tatapan marah. Lepaskan tanganku, Sarah, ucap Bima sedikit membentak. Tidak, aku tidak mau. Biarkan aku menjelaskan apa yang terjadi dulu. Aku menyesal. Aku ditipu oleh pria itu, Bima. Dia kasar, dia sangat kasar padaku. Ucap Sarah sambil menatap Bima dengan mata penuh harap. Aiden menatap curiga pada wanita itu. Aneh, kenapa tiba-tiba wanita jalang ini datang dan menemui kami di sini? Seperti sudah direncanakan saja. Padahal jelas-jelas aku dan Bima memakai masker. Bagaimana dia tahu? Batin Aiden. Cih, menyesal? Hei, penyesalan sudah terlambat, Sarah. Jangan menemuiku lagi, ucap Bima dengan tegas lalu melepaskan tangan Sarah dengan kasar. Bima, aku bisa jelaskan. Sudah aku bilang aku dihasut dan ditipu, aku. Sarah berhenti saat terdengar suara menggembaskan di telinganya. Dedi Bima, Papi Ai, teriak dua orang anak kecil yang sangat tampan yang berlari ke arah Bima dan Aiden bersama seorang wanita cantik, siapa lagi kalau bukan Luna dan Baby C. Jangan lari, ucap Bima dan Aiden panik saat melihat dua bocah gembul itu berlarian sambil tertawa ke arah mereka. Haha, Dedi, teriak keduanya sambil bersorak ria. Kini mereka berdua menempel di kaki jenjang Bima seperti anak cicak yang menempel di dinding. Jika melihat Bima, Baby C akan duduk memeluk kaki Bima dan biasanya Bima akan menggerakkan kakinya dengan kedua anak itu di kakinya membuat keduanya tertawa bahagia persis seperti mama mereka. Sayang, kenapa lari-lari, nanti jatuh sakit loh, ucap Bima sambil menunduk dan mengusap kepala dua bocah itu. Hei, maaf Dedi, kita mau Ain sama Dedi. Ain tati, haha, main kaki, cerocos keduanya sambil tertawa terbahak-bahak. Bima dan Aiden tersenyum mendengar cerocosan dua bocah tampan yang cerewetnya persis seperti Luna dan bisa tiba-tiba jadi kulkas 5 pintu seperti papa mereka. Iya, kita main, tapi nanti pulang ke rumah ya, nggak baik main di sini, ucap Bima sambil menatap mereka. No, Dedi, ucap keduanya sambil mengerakkan jari telunjuk mereka. Mau Ain di sini, fotonya Ain di sini, mau main di sini, pokoknya main di sini, ucap Cristiano yang biasa dipanggil Baby Kristan dan Baby Christopher yang biasa dipanggil Baby Kristo. Sayang, dengaran sama Dedi ya, sini mama jelaskan, ucap Luna memanggil kedua buah hatinya. Baby C menoleh pada Luna dan melepaskan pelukan mereka dari kaki Bima. Keduanya sangat menurut dan sangat menyayangi Luna dan Gama. Para paman mereka akan menjadi sasaran kejahilan mereka di rumah. Napa tidak boleh, Mam? Kita kan pakai sepatu jadi ndak atuh toh, ucap Kristo sambil memeluk lengan Luna dan Kristan di sisi yang lain. Begini sayang, lihat lantainya, kalau misalnya kalian main di lantai terus jatuh pasti sakit. Nah, gimana kalau jatuhnya malah menyakiti orang lain? Kan kasihan mereka. Kalau di tempat umum seperti ini kalian tidak boleh berlarian ke sana kemari, nanti akan membahayakan diri kalian dan orang lain. Jelas Luna. Oh, ucap keduanya dengan bibir membentuk huruf O. Pipi gembul berwarna merah jambu mereka tampak sangat mengebaskan. Nah, kalau di mall seperti ini, jangan jauh-jauh dari orang tua supaya tidak bahaya. Paham kan anak-anak, Mam? Ucap Luna sambil mengusap lembut kepala dua jagoannya. Paham, Mam? Hehe, ucap keduanya sambil mengacungkan jari jempol mereka yang terlihat sangat imut. Luna tersenyum lalu hendak menggendong kedua bibinya. No, Mom, Anan endong kita udah becal, Anan diendong,
Anti tanan mom sakit, no mom. Jangan gendong kita, kita sudah besar, jangan digendong nanti tangan mom sakit. Tolak Kristan. Iya mama, pegang tangan kita aja, kita ndak nakal kok. Tambah Kristo. Hei, baiklah sayang. Ucap Luna sambil mengusap pucuk kepala bayi kembarnya yang sangat menggemaskan itu. Kak, kenapa kalian malah di sini dan siapa? Ucap Luna sambil melirik Sarah yang sedari tadi diam menatap mereka heran dan bingung. Bima malah nyasar ke sini. Biasalah nggak tahan lihat barang-barang baby akhirnya melancong ke sini. Kamu sama siapa? Terus Mika nggak tahu kan? Tanya Aiden pada Luna yang datang bertiga dengan si kembar. Siapa wanita ini? Dia tampak sangat glamor padahal pakaiannya sederhana. Dan kenapa dua bocah ingusan itu memanggil Bima Dedi? Menurut informanku, dia belum menikah. Apa dia menikah diam-diam? Dan wanita ini istrinya. Batin Sarah sambil menatap si kembar dengan tatapan tidak suka. Luna dan Baby C tahu itu dan mereka bisa mencium bau mencurigakan dari wanita itu. Si kembar membalas tatapan Sarah dengan tatapan tidak suka dan benar-benar dingin seperti papa mereka. Aku tadi datang sendiri kak Mika nggak tahu kok, tenang aja semua aman. Tadi Kak Mika lagi jagain Baby Aurel tidur, ucap Luna sambil berjalan menghampiri mereka dan menggandeng tangan Bima, sementara si kembar berdiri di dekat Aiden. Oh kirain dia tahu, ucap Aiden. Ya udah yuk kita cari hadiahnya, ucap Bima sambil menggandeng tangan Luna. Bima, panggil Sarah yang merasa kesal karena dicuekin terus oleh Bima. Mereka menoleh sebentar. Kakak gimana sih, itu ada yang mau ngomong kok nggak ditanggapi? Tanya Luna. Mungkin kalian nenek itu jelek mama, Dedi kan udah suka sama ondel-ondel kayak Papi Alex yang benci sama badut. Celutuk Kristan yang sontak membuat mereka terkikik dengan celutukan Savage dari bayi yang sebentar lagi akan menginjak usia 5 tahun itu. Pup, sayang, gak boleh gitu, ucap Aiden terkekeh. Idi, Papi Aiden mah gitu bilang gak boleh tapi diketawain juga kok, ledek Kristo sambil menunjuk Aiden dengan jari kecilnya. Hei, ya kan lucu sayang, kekeh Aiden. Lain halnya dengan Sarah, dia malah kesal karena dikatain nenek-nenek oleh bocah-bocah kecil itu. Cak, inilah anak zaman sekarang, gak sopan sama orang tua. Kalian gak diajari ya dek, mana sopan santun kalian? Pasti mama kalian gak becus mengurus kalian, ejek Sarah. Sarah, bentak Bima yang sontak membuat seluruh pengunjung menoleh ke arah mereka.